Setelah melihat rangkaian drama dan hasil yang terjadi, wajar kalau grup C ini emang asli sangat layak disebut sebagai grup neraka. Pasalnya, persaingan di sini emang sangat ketat dan selain Jepang, semua tim terbukti bisa saling menyulitkan. Khusus Indonesia dengan sikon yang ada sekarang, harusnya ini bisa jadi momentum untuk menunjukkan kepada semua pihak kalau tim Garuda bisa kok menembus batas kemustahilan, kan gitu. Ya emang sih, dalam Garuda Calling kali ini cukup banyak yang merasa was-was lantaran ada beberapa pemain yang kondisinya masih 50-50 seperti Kevin Dix serta Dean James. Kemudian Michael Kors dikonfirmasi oleh pelatih Twente kalau ia sedikit ngalamin gak enak pada hamstringnya, sehingga itulah alasan mengapa Mace cuman main sebabak sebagai langkah pencegahan. Lalu Ragnar yang sayang banget belum bisa pulih tepat waktu atas sakit yang diderita. Dan soal Markenpass serta Marcelino, keduanya harus absen di laga versus China karena akumulasi. Ya intinya, skuad kita di 2 laga terakhir nanti benar-benar cukup bikin deg-degan. Walaupun pastinya, kita harus tetap percaya pada pemain yang nanti diberi amanah tampil, kan gitu. Yap, meskipun ada yang ragu, tapi banyak juga kok yang masih optimis tim Garuda bisa meraih hasil positif di 2 laga sisa. Terlebih ada 1 pertandingan yang dilakukan di kandang pas lawan China, di mana harusnya itu bisa dijadikan target utama buat meraih 3 poin. Nah, untuk saat ini, Indonesia sendiri masih ada di posisi 4 dengan 9 poin. Dan sejatinya, posisi tersebut masih membuka peluang bagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Maka dari itu, penting bagi kita semua buat berdoa yang terbaik. Terlebih, semua tahu kalau Indonesia sekarang lagi banyak banget mendapatkan sorotan. Bahkan, hanya sekedar Garuda Calling pun, sorotannya tetap kemana-mana. Dan diketahui, ada 7 negara top yang medianya mendukung keberhasilan Indonesia mencetak sejarah baru. Sesuatu yang bikin para tetangga ASEAN tambah iri. Karena Indonesia, kini circle-nya dianggap beda lantaran banyak diliput media-media besar internasional. Ayo Garuda, menggapai mimpi kita, lepaskan semua ragu, hadapi semua badai. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita, lepaskan semua ragu. 3 poin yang didapat atas Bahrain memang menjadi hasil yang sangat penting. Gak cuma kembali membuka jalur ke Piala Dunia, tapi juga semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai tim terbaik dari Asia Tenggara yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, peraihan 9 poin yang diperoleh tim Garuda sejauh ini pada akhirnya membuat Indonesia makin unggul jauh atas Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu dan Thailand di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018. Sekedar ngingetin lagi nih ya, kalau ketika itu tim Thailand cuman membawa pulang 2 poin saja di sepanjang gelaran round 3, sedangkan Vietnam 4 poin. Yang mana artinya secara hasil Indonesia memang lebih oke dan sekarang masih ada peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia jika sukses memaksimalkan 2 laga sisa. Nah, dengan masuknya jajaran pelatih baru plus pemain-pemain baru, so pasti membuat target serta ambisi jadi makin besar. Ya dong, kalau masih sama ya ngapain capek-capek ganti pelatih sampai drama sana-sini, kan gitu. Dan suka nggak suka, kita wajib dukung. Mau siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, atau siapapun ketua federasinya, selama dia berkomitmen untuk merah putih, ya kita harus dukung. Serta kritik jika dirasa nggak maksimal. Dan bukan rahasia lagi, keberadaan Coach Patrick sebagai pelatih kepala nyatanya juga langsung memberikan impact luar biasa. Pun begitu dengan jajaran staf pelatih lainnya, seperti Alex Pastor, Daniel Lanzat, hingga Gerald Vandenberg. Serta jangan lupa juga keberadaan Jordi Cruyff, sang penasehat teknis yang juga merupakan nama besar di dunia sepak bola. Dan salah satu impact yang udah pasti adalah sorotan media internasional yang semakin besar. Jujur aja, nggak pernah kebayangkan timnas kita bisa dapat sorotan sebesar ini, bahkan sekelas Fabrizio Romano aja, sampai bela-belain bikin wawancara khusus ke pelatih anyar tim nasional. Apalagi timnas yang ranking FIFA-nya masih di kisaran 3 digit. Hanya untuk sekedar Garuda Calling aja, sorotannya sampai kemana-mana. Tapi ya emang begitulah faktanya. Indonesia kini benar-benar banyak disorot media-media besar internasional, dan itu cukup bikin para tetangga tambah ngiri, karena dirasa circle Indonesia emang udah beda. Hadapi semua badai. Di semangat
ada yang bisa hentikan langkah Garuda perkasa. Ya, berbicara soal sorotan serta dukungan, diketahui ada 7 negara nih yang media-media di sana beneran berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di mana 7 media tersebut berasal dari Jepang, Irak, Belanda, AS, Inggris, Italia, dan Jerman. Nah, untuk Jepang, emang negara ini sejak awal udah memberikan respect ke Indonesia. Melansir laporan Pos Kota, media Jepang bernama Exit memberikan dukungan kepada pasukan Garuda, di mana media Jepang tersebut menyoroti peluang skuad Garuda untuk menciptakan kejutan besar di sisa laga kualifikasi Piala Dunia kali ini. Dan senada dengan media Jepang tadi, pelatih The Blue Samurai, yakni Hajime Moriyasu, juga memberikan dukungan penuh. Dirinya merasa bahwa Indonesia memiliki komposisi tim yang layak untuk masuk Piala Dunia. Kemudian ada Irak. Wah, kalau negara ini mah mungkin adalah bestie terbaik kita di kawasan Timteng. Gak cuma soal para pemain, media di sana juga beneran se-respect itu dengan Indonesia dengan berulang kali menyatakan dukungan serta mendoakan tim Garuda bisa berprestasi tinggi. Ya, menurut salah satu media Irak bernama @Irakis_IR yang juga menyoroti Garuda Calling baru-baru ini. Bahkan dengan berani menyebut peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia ada di angka 80% karena materi pemain mewah di tubuh skuad Garuda walaupun nantinya semisal harus lewat round 4. Dan mereka juga memprediksi bahwa timnas Indonesia akan jadi kekuatan besar di Asia dalam waktu dekat. Selanjutnya ada Belanda. Ya, kalau ini mah gak usah ditanya lagi. Media-media di sana udah sering banget membuat berita soal kemajuan timnas Indonesia yang berafiliasi dengan mereka, terutama soal pemain diaspora. Kemudian Amerika Serikat, di mana segala dukungan ke Indonesia sering banget disampaikan melalui pengamat sepak bola asli USA, Soltero dan Edward Reynoso, yang mana keduanya sering membahas perkembangan timnas Indonesia di channel YouTube The Give and Go. Menurut keduanya, dengan skuad yang ada saat ini, Indonesia harus bisa lolos ke putaran final, sekalipun itu mesti melalui babak keempat terlebih dahulu. Selain negara-negara tadi, media-media di Italia, Inggris, ataupun Jerman, yang sebelum ini bahkan nyaris belas gak pernah mau tahu soal Indonesia, sekarang malah sering banget memberikan kabar soal tim Garuda. Khusus Jerman, selain soal Kevin Dix yang beritanya sempat menghiasi media Jerman perihal kepindahannya ke Bundesliga, adanya kerjasama antara PSSI dengan pihak DFB dianggap juga menjadi salah satu faktor mengapa media-media Jerman cukup intens memantau perkembangan Indonesia baik dari liga, pembinaan, hingga tim nasional. Ya, intinya nih ya, segala hal yang baik-baik tadi, daripada debat ini bener apa enggak, atau ini tulus atau cuman pansos, mendingan diaminin dulu aja gak sih? Karena kembali lagi, doa yang baik insya Allah balik juga ke diri kita sendiri, kan gitu. Terbanglah, ayo Garuda, menggapai mimpi kita. Sementara itu, melihat segala hal yang ada, sekali lagi wajar jika para tetangga makin sadar diri, sadar posisi. Seperti Malaysia misalnya, di mana CEO tim nasional Malaysia, Rob Ren, pernah mengungkapkan pandangannya tentang tantangan yang dihadapi tim Harimau Malaya dalam membangun kesuksesan menggunakan cara seperti yang ditempuh Indonesia. Baginya Malaysia harus realistis karena ada perbedaan dalam populasi dan sebaran diaspora menjadi faktor besar dalam perkembangan sepak bola nasional. Artinya, perbedaan dalam skala sebaran dan jumlah sumber daya sepak bola antara Malaysia dan negara-negara besar seperti Indonesia memang nyata. Populasi Indonesia yang jauh lebih besar dan tersebar di seluruh dunia, menurutnya mampu memberikan keuntungan besar dalam hal talenta pemain dan ketersediaan pemain. Kita harus realistis, Malaysia bukan Indonesia. Roma tidak dibangun dalam sehari, dan revolusi sepak bola nasional Malaysia membutuhkan kesabaran dari para penggemar. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan segera. Tidak seperti sepak bola klub, di mana Anda bisa membeli pemain dan membuat penyesuaian instan. Pekerjaan saya bersama Harimau Malaya akan terlihat dalam jangka panjang. Selain itu, strategi naturalisasi bukanlah solusi akhir untuk memperbaiki sepak bola Malaysia, ucap mantan pesepak bola Kanada tersebut. Menggapai mimpi kita, lepaskan semua ragu, hadapi semua badai. Yap, terlepas dari apapun,
Dengan waktu persiapan yang ada saat ini, mudah-mudahan Coach Patrick beserta staf lainnya bisa mempersiapkan tim dengan optimal. Karena kembali lagi, musuh utama tim saat ini adalah soal diri sendiri. Kira-kira bisa nggak para pemain menghadapi tekanan dan ekspektasi yang besar, kan gitu? Sebab biar gimana pun, level tekanan di klub dan internasional itu beda. Sehingga mudah-mudahan para pemain bisa mengatasi dan Mimin percaya mereka pasti bisa. Ya intinya, kalau semuanya bisa diatasi dengan baik, insya Allah kemenangan itu pada akhirnya bisa diraih. Lalu soal gimana nanti formasinya, gimana nanti taktiknya, dan siapa nanti pemain yang dimainkan, pokoknya dah kita percaya aja. Karena pasti ada detail-detail tertentu, dan itu cuman pelatih yang mengerti. Sedangkan tugas kita tadi, mendukung serta mendoakan. Kemudian juga menjaga timnas biar nggak diusik oleh netizen, atau pihak-pihak tertentu yang bermulut dan berjempol laknatullah, yang bisanya cuma menghujat dan bikin keruh suasana. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Tak ada yang bisa hentikan langkah Garuda perkasa. Assuerba penjual tumingala tanpa batas, tanpa batas, tanpa batas, tanpa batas.